Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dan bisa mendengarkan suara dari Pak Syams. Dan pada hari ini Pak Syams masih ingat kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Kemarin kita sudah melakukan ritual ibadah sholat id. Mungkin sebelumnya ada puasa sunnah, kemudian setelah itu ada menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, muncul pertanyaan, apakah dengan begitu lantas amal kita, amal soleh kita sudah puasa, kita sudah sholat id, kita sudah melakukan penyembelihan hewan kurban dan membagikannya, itu lantas kemudian bisa disebut sebagai amal yang soleh? Jawabannya belum tentu. Karena apa? Karena memang amal itu bisa disebut amal yang soleh, yang berkualitas baik, manakala amal tersebut pertama-tama harus diniatkan secara murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niatnya itu penting. Jadi niat kepada siapa itu penting banget. Jadi itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan yang kedua, itu harus dikerjakan sesuai dengan syariat Islam. Tanpa sesuai dengan syariat Islam atau malah menjauhi syariat Islam, maka amal tersebut juga susah untuk diterima. Itulah mengapa kemudian para ulama salaf di masa dulu selalu menyatukan dua hal ini. Contohnya seperti Imam Fudail bin Iyad atau gurunya Imam Syafi'i, yang beliau itu lahirnya di Samarkand, kemudian meninggal di Mekah. Beliau pernah menjelaskan ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ayat Quran surat Al-Mulk ayat 2, yang artinya supaya Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Beliau katakan bahwa siapa yang paling ikhlas dan paling benar. Ya, maksudnya bagaimana? Kata murid-muridnya nanya. Kemudian beliau menjelaskan, yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan paling benar itu adalah amal yang dikerjakan, umpama amal itu kemudian walaupun benar tapi ternyata tidak secara ikhlas, artinya tidak ditujukan kepada Allah, maka amal tersebut tidak akan diterima. Sebaliknya, jika dikerjakan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatnya hanya kepada Allah, namun tidak dengan cara yang benar, maka amal tersebut juga tidak akan diterima. Ikhlas itu hanya bisa terwujud manakala amal itu diniatkan secara murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sedangkan amal yang benar itu hanya dapat terwujud dengan mengikuti perintah-perintah ataupun contoh-contoh dari Rasulullah SAW, ataupun yang menjadi tuntunan. Kita ada dalil dari Rasulullah, itu lebih bagus gitu. Nah, saking pentingnya amal tersebut, amal yang soleh, maka sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain seringkali berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah semua amalku itu sebagai amal yang soleh, dan ya Allah, janganlah engkau jadikan amalku itu untuk seseorang atau untuk makhluk siapapun sedikit pun. Maka kalau kita ikuti para sahabat, kita ikuti para ulama, kita ikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka itu sebenarnya kita sedang meniti di jalan yang benar, kita sedang berada di dalam hal yang benar. Makanya Imam Malik beliau pernah mengatakan, sunnah Rasulullah itu ibarat perahu Nabi Nuh. Siapa yang menumpanginya maka dia akan selamat, sedangkan yang tidak mau menumpanginya maka dia akan tenggelam. Kita harus memurnikan niatan kita. Kita tidak boleh kemudian mencari berbuat itu hanya semata-mata untuk cari harta duniawi. Kita juga tidak boleh kemudian hanya untuk menyaingi, apalagi kita mau menghinakan para ulama, kita mau menentang para ulama, ataupun kita kemudian mau menyaingi tingkat keilmuan para ulama, atau kita mungkin mau ngakali orang-orang yang bodoh, atau kita mungkin mau nyari perhatian orang. Nah, ini nggak benar ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah di dalam kitab Fathul Kabir juz 3, beliau pernah diceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa siapa saja yang mempelajari ilmu demi menyaingi para ulama
atau mengakali orang-orang yang bodoh atau mencari perhatian dari manusia, niscaya Allah akan memasukkannya ke api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kemudian bagaimana lantas dengan amal-amal kita? Ya harus kita selaraskan kepada apa yang menjadi tuntunan dari agama Islam. Kalau kita selaras, insya Allah Allah Ta'ala akan menerimanya. Tapi kalau kemudian kita tidak mau menyelaraskan, ya susah banget kalau Allah mau menerimanya. Jangan-jangan kemudian kita beranggapan amal kita sudah banyak, tapi suatu saat kemudian kita merasa menyesal karena ternyata setelah dibuka tidak ada amal yang baik sedikit pun. Naudzubillahi min dzalik. Udah gitu dulu dari Pak Syam. Apa yang jadi tugas kalian adalah kalian harus senantiasa menyambungkan amal kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menyambungkan amal-amal tersebut kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu maka kalian akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amal-amal kalian akan diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan mendapatkan keberkahan yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.